Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giva Putri Selia dengan NIM 3425013. Saya dari kelas AK1A, Prodi Akuntansi Syariah dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari UIN Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan dan saya cintai. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan kasih sayangnya hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa beraktivitas dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Tak lupa pula sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri teladan bagi seluruh umat manusia. Teman-teman sekalian, pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato dengan tema kesehatan mental remaja. Tema ini saya pilih karena saat ini banyak dari kita para remaja dan mahasiswa yang sedang berjuang menghadapi berbagai tekanan hidup, baik dari dunia akademik, pertemanan, keluarga, maupun diri sendiri. Di zaman yang serba cepat seperti sekarang, kita dituntut untuk selalu aktif, kreatif, dan produktif. Kita harus bisa menyesuaikan diri dengan teknologi, bersaing di bidang akademik, menjaga pergaulan, dan tetap menampilkan citra diri yang baik di media sosial. Namun, di balik semua itu, seringkali kita lupakan bahwa manusia juga butuh istirahat, bukan hanya tubuhnya, tetapi juga pikirannya. Banyak dari kita yang mungkin terlihat tersenyum setiap hari, tapi di dalam hati sebenarnya sedang lelah, gelisah, bahkan kehilangan semangat. Inilah yang sering disebut dengan kelelahan mental atau gangguan kesehatan batin. Kesehatan mental adalah keadaan di mana seseorang dapat berpikir dengan jernih, merasa tenang, dan mampu menghadapi tantangan hidup dengan cara yang positif. Tapi sayangnya, di sekitar kita masih banyak yang menganggap bahwa masalah mental adalah hal yang sepele. Ketika seseorang merasa cemas, stres, atau sedih berlarut-larut, seringkali justru dianggap lemah atau terlalu sensitif, padahal memiliki masalah mental bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kita adalah manusia yang memiliki perasaan dan batas kemampuan. Dalam Islam, kita diajarkan untuk menjaga keseimbangan antara jasmani dan rohani. Artinya, tubuh dan hati kita sama-sama perlu dirawat. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang bunyinya allazina amanu wa tat'inu qulubuhum bizikrillah ala bizikrillahi tatma'innul qulub, yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ayat ini mengingatkan kita bahwa ketenangan hati sejati tidak datang dari dunia luar, bukan dari prestasi, harta, atau pengakuan orang lain, melainkan hubungan kita dengan Sang Pencipta. Ketika hati kita dekat dengan Allah, maka kesedihan pun bisa terasa ringan karena percaya ada tempat bersandar yang tidak pernah meninggalkan kita. Teman-teman yang saya hormati, remaja seperti kita sering dihadapkan pada banyak tekanan, tugas menumpuk, nilai yang harus tinggi, tuntutan orang tua, hingga masalah pertemanan yang rumit. Belum lagi media sosial yang membuat kita tanpa sadar membandingkan hidup kita dengan kehidupan orang lain yang tampak lebih bahagia, padahal apa yang ditampak di layar belum tentu sama dengan kenyataannya. Perbandingan itulah yang sering membuat kita merasa kurang, merasa gagal, bahkan merasa tidak berarti. Kita lupa bahwa setiap orang memiliki jalan hidupnya sendiri. Tak perlu terburu-buru untuk sukses, karena setiap proses punya waktu masing-masing. Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, La yukallifu nafsan illa wus'aha, yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini menenangkan kita bahwa setiap ujian yang Allah berikan pasti bisa kita hadapi.
Tak ada beban yang diberikan kepada manusia melebihi kemampuannya. Jadi, saat kita merasa hidup ini berat, percayalah bahwa kita sebenarnya lebih kuat dari apa yang kita kira. Kesehatan mental juga erat kaitannya dengan cara kita memperlakukan diri kita sendiri. Kadang musuh terbesar kita bukan orang lain, tapi pikiran kita sendiri. Kita terlalu sering menyalahkan diri ketika gagal, terlalu keras menuntut kesempurnaan, dan jarang memberi diri sendiri kesempatan untuk beristirahat. Padahal, setiap manusia pasti pernah merasa salah, pernah lemah, dan pernah merasa tidak mampu. Justru dari situ kita belajar untuk tumbuh dan memahami arti kehidupan. Dalam menghadapi tekanan hidup, penting bagi kita untuk memiliki lingkungan yang mendukung. Dukungan dari teman, keluarga, dan orang sekitar dapat menjadi kekuatan besar. Terkadang hanya dengan didengar saja seseorang bisa merasa lebih tenang. Jadi marilah kita mulai membiasakan diri untuk saling mendengarkan tanpa menghakimi, saling menguatkan, dan tidak menyepelekan perasaan orang lain. Selain itu, menjaga rutinitas juga penting. Tidur yang cukup, makan dengan teratur, berolahraga, dan melakukan hal-hal yang disukai dapat membantu menjaga kestabilan emosi. Sesekali tidak apa-apa jika kita menjauh sebentar dari keramaian. Waktu untuk diri sendiri, mengambil waktu untuk diri sendiri, merenung, untuk sekedar menikmati ketenangan. Karena dari keheningan, kita menemukan kembali makna hidup yang sempat hilang. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan dalam surat Al-Insyirah ayat 5-6. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Artinya, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Ayat ini memberi pesan yang indah bahwa tidak ada kesulitan yang kekal. Setiap orang yang merasa sakit, setiap kesedihan, setiap kegagalan pasti akan berakhir dengan kemudahan dan pelajaran yang berharga. Maka jangan menyerah, karena hidup bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang tetap kuat. Teman-teman yang saya banggakan, menjaga kesehatan mental bukan hanya tentang menenangkan pikiran, tetapi juga mengenal diri sendiri dan menerima hidup apa adanya. Tidak apa-apa kalau kita hari ini belum bisa mencapai semua hal yang kita inginkan. Tidak apa-apa kalau kita merasa sedih atau lelah. Itu semua bagian dari proses menjadi manusia. Yang terpenting, kita tetap berusaha, tetap berdoa, dan tidak berhenti percaya pada Allah, bahwa Allah selalu punya rencana terbaik. Ingatlah, dunia ini tidak menuntut kita untuk selalu kuat, tapi selalu bangkit setiap kali jatuh. Jadikan iman sebagai pelita, doa sebagai nafas, dan sabar sebagai kekuatan. Karena dengan begitu, kita bisa melewati segala badai dengan hati yang lebih lapang. Sebelum saya menutup pidato ini, izinkan saya menyampaikan pantun sebagai penutup. Mentari pagi memancarkan cahaya, burung terbang tinggi di angkasa. Jaga hati dan jaga jiwa, sehat mental iman terjaga. Satu lagi, embun menetes di daun hijau segar, hinggap sejenak di dahan jati. Agar hidup terasa tenang dan penuh sabar, jadilah remaja yang kuat dan berarti. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kesehatan mental bukan hal yang remeh, melainkan pondasi penting untuk menjalani hidup dengan bahagia dan bermakna. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.